Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita insyaallah akan melanjutkan dalam pembahasan nun sukun atau tanwin, yang mana kita sudah membahas tentang idhar, juga kita sudah membahas tentang idgham bi gunnah. Dalam pembahasan yang lalu, saya sedikit akan menambahkan keterangan yang ada pada halaman ke-38, bahwasanya ada hukum-hukum yang mungkin kita anggap seolah-olah idgham bi gunnah, melainkan ternyata ada kalimat khususnya, ya, walaupun kaidahnya masuk ke dalam kaidah idgham bi gunnah, tetapi kita baca dengan idhar karena ia ternyata pengkhususan. Ada 4 kata yang mana dibaca secara idhar. Nah, maka ini dinamakan dengan idhar mutlak, dibaca dengan idhar. Di sini disebutkan ada 4 kata. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata yang dibaca idhar. Ad-dunya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, kita sudah membahas tentang idgham bi gunnah. Ya, mungkin pemirsa pada ingat bahwasanya idgham bi gunnah itu ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Namun dalam kata ini kita tidak membacanya dengan idgham bi gunnah. Tidak kita baca ad-dunya, tidak. Melainkan kita baca ad-dunya. Sekalipun kaidahnya seperti idgham bi gunnah, melainkan ini masuk dalam kategori idgham bila gunnah. Ya, idgham bila gunnah. Begitu pula dengan kalimat yang atau kata yang berikutnya, yaitu sinwanun. Sinwanun. Nah, ini pun ada dalam Al-Quran. Kita tidak baca siwan karena nun sukun apabila bertemu dengan waw. Kita sudah bahas dalam pelajaran atau pembahasan idgham bi gunnah, melainkan dalam kata ini kita tidak baca seperti idgham bi gunnah, melainkan kita baca idhar jelas, sinwanun, ya, tanpa dimasukkan dan tanpa dengung. Begitu pula dengan kinwanun. Kinwanun. Tidak baca kita kiwanun, melainkan dibaca kinwanun, ya. Dan terakhir adalah di dalam surat As-Saff, ya, bunyanun. Bun ya nun. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya, maka ini tidak masuk dalam kategori idgham bi gunnah, melainkan idhar mutlak. Kita baca bunyanun, tidak kita baca buyanun. Jadi 4 kata ini pengkhususan, pengecualian dari materi atau pelajaran idgham bi gunnah. Ini dinamakan dengan idhar mutlak. Kita baca sekali lagi ad-dunya, tidak kita baca ad-duya. Kemudian kinwanun kita baca kinwanun, tidak kita baca kiwanun. Begitu pula sinwanun, ya, tidak kita baca siwanun, melainkan yang benar sinwanun, ya, sinwanun panjang. Kemudian yang terakhir bunyanun, ya, tidak kita baca buyanun. Ini idhar mutlak. Kemudian pembahasan berikutnya, silakan dibuka halaman 39. Pembahasan tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah, sekarang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ketika nun sukun atau tanwin atau huruf yang berharokat tanwin, an, in, un. Nah, ini istilahnya tanwin. Huruf yang berharokat an, in atau un, ya, bertemu dengan 2 huruf saja. Ya, saya singkat dengan lari. Ya, makanya bacanya harus lari. Maksudnya bacanya tidak ditahan dulu, melainkan lari langsung masuk. Ya, yaitu huruf bertemu dengan huruf lam dan ro. Hanya 2 saja hurufnya. Jadi misalnya ada nun sukun bertemu dengan lam, atau nun sukun bertemu dengan ro, atau tanwin an, in, un bertemu dengan lam atau dengan ro, maka dibaca dengan idgham, dimasukkan bila gunnah, tanpa gunnah, tanpa
ditekan tanpa digunnahkan dengan tanpa gunnah yang dipanjangkan tidak. Contohnya di halaman 39 disebutkan musaddiqal lima. Ya, musaddiqal lima. Di sini ada tanwin an bertemu dengan huruf lam. Ya, sebagaimana tadi di kaidahnya ada nun sukun atau tanwin. Nah, di dalam ayat ini ada tanwin an bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah lam. Nah, maka cara bacanya adalah musaddiqal lima. Diidghamkan, dimasukkan ke huruf lam tetapi tanpa gunnah. Jadi tidak kita baca seperti ya bacaan yang salah seperti ini. Musaddiqan lima. Nah, ini salah karena memang tidak ada gunnahnya. Ya, tidak ditekan, melainkan hanya sekedar diidghamkan. Contoh yang ra, ya, min rahim. Min rahim. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ra. Nun sukun bertemu dengan ra. Maka ini idgham bi gunnah. Penjelasannya bagaimana? Ya, misalnya kalau kita berikan contoh nun sukun. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ra. Cara bacanya adalah idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa gunnah. Ya, kemudian ini namanya idgham bila gunnah. Maka dibacanya mirrahiq. Mirrahiq. Tidak kita baca mirrahiq. Nah, ini cara baca yang salah. Yang benar sekedar diidghamkan, dimasukkan tanpa gunnah. Ya, ini pembahasan idgham bila gunnah sangat mudah karena memang hurufnya memang hanya 2 saja. Kemudian kita masuk dalam pembahasan iqlab, dan ini tentunya lebih mudah insyaallah karena ya iqlab ini hurufnya hanya 1. Ya, karena iqlab ini hurufnya hanya 1. Ketika nun sukun atau tanwin, ya kita masih pembahasan nun sukun atau tanwin ya. An, in, un. Ya, sekali lagi ada huruf yang berharokat an, in, un atau nun sukun bertemu dengan satu huruf saja, yaitu bertemu dengan ba. Maka ini iqlab. Ya, cara bacanya adalah nun sukun atau tanwinnya diubah menjadi mim dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Ya, kalimat yang sering kita jumpai adalah mim ba'di. Ya. Min nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Cara bacanya nun sukunnya dirubah menjadi mim. Cara bacanya adalah ditahan terlebih dahulu. Mim ba'di. Ya, sebagian ulama ada yang sedikit dibuka celahnya, tidak benar-benar ditutup kedua bibirnya. Mim ba'di. Ya, ada sebagian mim ba'di karena dikatakan ini qalb. Ya, ini dinamakan iqlab atau qalb karena memang berubah menjadi huruf mim. Ya, sangat mudah insyaallah. Contoh yang lainnya, misalnya amba'aka. An-ba'aka. An-ba'aka. Ada nun sukun bertemu dengan ba. Ya. Nun sukun bertemu dengan ba. Maka dibacanya amba'aka. Tidak boleh sekedar kita bacanya amba'aka mim ba'di. Ya, kadang orang terburu-buru kemudian membacanya dengan cara yang salah. Ya, padahal bacaan Al-Qur'annya sudah lancar, sudah baik, tetapi kaidah-kaidah seperti ini tidak diperhatikan. Maka ini kita sayangkan ya, karena orang yang sudah lancar hendaknya dia memperbaiki, orang yang belum lancar terus belajar agar lancar, dan begitulah selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita selalu membaca Al-Qur'an, menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, dan juga kita terus mau mempelajari Al-Qur'an dan membacanya dengan kaidah-kaidah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini difahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون